So ini udah hari ketiga aku cobain 5 EM challenge. Dan gak kerasa loh, tadi sempat aku kebangun itu jam sekitar 4.30 aku udah kebangun itu dan tanpa alarm. Emang gila ya, ini bener-bener cara kerja otak tuh luar biasa banget. Karena aku belajar untuk ngebentuk suatu habit itu butuh 21 hari. Dimana kalau kamu tuh terus keep bangun di jam 5, kamu di hari ke-21 tuh tanpa perlu alarm udah bisa bangun jam 5. Tapi ini ternyata di hari ketiga aja aku udah bisa bangun 4.30 itu tanpa alarm. So ini bener-bener amazing banget. Bener-bener cara otak kerja itu luar biasa banget. Dan aku lebih kerasa gak gitu ngantuk kayak hari pertama. Ngantuk sih, tapi gak separah hari pertama. Apalagi kalau udah mandi mungkin jauh lebih gak ngantuk lagi. Oke, let's go untuk bikin video. Semangat untuk hari ini. Dan pastikan kalau kalian tetap nonton videonya sampai habis, oke? Nah, balik lagi bersama saya, Antoni Sarsono. Nah, aku udah siap teman-teman. Aku sudah mandi, udah prepare semuanya. Dan hari ini kita akan jawab pertanyaan seperti biasanya jam 5 pagi. Oke? Nah, pertanyaan ini datang dari David Sesa. Selamat siang, Ko. Oh, harusnya selamat pagi. Karena hari ini aku menjawabnya pagi hari. Mau tanya, kalau untuk luas tanah 3000 meter persegi, untuk dijual, bagusnya dipecah-pecah dulu menjadi 100 meteran atau langsung jual aja di 3000 meter persegi. Ko, sama tipsnya supaya bisa jual cepat tanah dengan luasan segitu, apakah perlu kerjasama dengan agent properti atau ada tips lainnya, Ko? Mungkin bisa dijawab untuk konten YouTube berikutnya. Thank you, Ko. Selalu bikin konten YouTube yang inspiratif. Nah, teman-teman, thank you banget buat teman-teman yang benar-benar udah nonton. Dan thank you banget buat pertanyaan-pertanyaan kalian. Karena kalian membantu aku membuat konten. Karena kalian dengan pertanyaan itu bantu banget aku buat konten. Oke, pertanyaan yang masuk ini adalah bagaimana cara untuk bisa menjual 3000 atau 1000 lebih bagus yang atau 100 lebih bagus yang mana nih? Nah, ini semuanya tergantung balik lagi bersama kalian semua. Karena apa? Satu, untuk mecah tanah itu tuh sangat membutuhkan waktu. Jadi teman-teman, ini semua tergantung ya. Kalian itu punya budget lagi, punya biaya lebih atau enggak. Tapi kalau pada prinsipnya lebih bagus 3000 atau 100 ya lebih bagus 100. Nah, atau kalau lebih bagus 100 atau 100 yang udah dibangun ya 100 yang udah dibangun gitu loh. Pada prinsipnya sih semuanya tergantung kembali ke budget kalian masing-masing. Kalau misalkan 3000-an ya pasti kalian akan mendapatkan keuntungan ya nggak seberapa juga gitu loh. Karena kalau misalkan 3000 kalian jual gelondongan, orang yang punya duit untuk bisa beli 3000 itu kan sangat-sangat minim, ya kan? Apalagi ini juga sangat-sangat tergantung lagi apakah kalian itu punya tanahnya ini di desa atau di kota. Itu kan sangat-sangat tergantung banget. Kalau misalkan di kota, di Jakarta, untuk tanah dengan 3000, apalagi di Menteng, itu ya akan susah sekali untuk bisa menjual karena nilainya itu udah sampai miliaran gitu, bahkan bisa sampai puluhan miliar untuk tanah 3000 meter itu. Nah, makanya sangat berbeda kalau misalkan di desa. Nah, kalau misalkan di desa itu pun juga akan sangat tergantung. Walaupun murah, tapi rata-rata orang di desa itu sudah punya tanah yang besar-besar juga. Nah, itu semuanya kembali lagi tergantung. Kalau di desa itu semua orang punya tanah yang besar-besar, ngapain dia beli tanah kamu gitu loh. Nah, kalau misalkan kamu di kota, maksudnya kayak bukan kota-kota banget ya, kayak kita ngomong Yogyakarta, kalian punya tanah 3000 meter, itu tetap akan sangat susah untuk kalian bisa benar-benar menjual gelondongan. Apalagi di musim sekarang ya, musim pandemi seperti ini, kalian akan jauh lebih susah untuk bisa menjual gelondongan. Apalagi
kalau jualnya itu masih pertanian ya, peruntukannya pertanian ya, bukan untuk pekarangan, itu akan jauh lebih susah lagi. Jadi ini semuanya itu kembali ke budget kalian berapa sih, sama kurang lebih waktu kalian yang dibutuhkan untuk menjual properti ini tuh berapa lama. Nah itu sangat-sangat ditentukan, semuanya sangat-sangat tergantung. Akan kita bedah satu-satu ya. Kalau misalkan di kota kecil seperti Yogyakarta, itu lebih bagus kalau kamu itu pecah-pecah jadi 100-an. Jadi orang yang beli itu tidak akan susah. Karena range harganya untuk satu 100 meteran aja itu kalau misalkan rata-rata daerah sini kurang lebih sekitar 5 juta. 5 juta itu dikaliin 100 meter aja itu udah 500 juta loh teman-teman. Apalagi kalau 3000 meter itu bisa sampai 1,5 miliar. Nah itu kan semua kembali lagi tergantung ya teman-teman ya. Nah kalau di Yogyakarta itu tuh tanah dengan luasan 100 meter itu dengan harga rata-rata di sini tuh kurang lebih 5 juta itu sudah sampai 500 juta loh teman-teman ya kan. Kalian bisa bayangkan kalau itu 3000 berarti 3000 dikaliin 5 juta kurang lebih sekitar 3000 5 juta 5 miliar bisa sampai 15 miliar untuk satu petak bidang tanah dengan 3000 meter persegi, which is itu sangat-sangat jarang orang bisa membeli tanah tersebut. Apalagi kalau di masa COVID kayak gini ya teman-teman. Nah itu akan lebih bagus, akan lebih seksi ketika kalian itu memecah-mecah tanah tersebut. Dan yang paling penting, tanah tersebut itu lebih bagus lagi kalau kalian sudah tingkatkan dulu dari pertanian ke perkarangan. Pekarangan itu kalian akan butuh waktu kurang lebih sekitar 2-3 bulan. Kemudian itu akan pecah kafling. Pecah kafling pun juga membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Nah itu tuh akan sangat memakan waktu teman-teman, bisa sampai 6 bulan untuk akhirnya kalian bisa pecah-pecah kafling. Belum nanti setelah pecah kafling kalian harus babat-babat alas ya kan. Alasnya itu dirapiin, dibersihin, ya mungkin kurang lebih sekitar 1 minggu sampai 2 minggu kalian benar-benar bisa selesai semuanya. Nah itu pun juga tergantung dari budget kalian. Kalau kalian mau percepatan itu akan jauh lebih cepat lagi, mungkin 4 bulan semuanya udah kelar, tapi ya budgetnya juga jauh lebih tinggi. Nah semua berbalik lagi sama Anda, bagaimana kalian itu punya keuangan seperti apa, bagaimana kalian itu butuh nggak sama tanah ini dijual lebih cepat atau gimana gitu loh. Terus sama juga yang perlu kalian perhatiin itu kita selalu punya prinsip, bukan kita sih, kami tim First Cost itu selalu punya prinsip kalau misalkan kita beli daging sapi, beli sapi, kita tidak akan pernah beli sapinya itu dijual sapinya utuhan gitu loh. Sapinya itu biasanya kita potong, kita ambil bagian-bagian tertentu. Nah setelah itu kita jadiin steak, kita jual. Nah seperti itulah yang kita lakukan. First Cost itu selalu mengambil sapi-sapi murah, di mana orang-orang tuh udah nggak suka, tapi kualitasnya sebenarnya masih bagus nih. Sebenarnya di luarnya udah keriput, tapi dalamnya tuh dagingnya masih bagus banget, masih enak banget. Nah kita pecah, belah, kita renovasi ya kan, dibelah-belah. Habis itu kita digoreng, kita renovasi, kita percantik, kasih interior. Nah setelah itu kita jual per sticknya, kita jual per kaflingnya dengan harga yang lebih tinggi karena sudah ada bisnisnya di dalamnya, karena sudah lengkap sama semua peralatan yang ada di dalamnya. Dan itu yang terjadi. Nah, which is bisa meningkatkan keuntungan yang lebih. Nah, sama seperti kalian, kalau misalkan kalian punya produk, lebih bagus kalian pecah-pecah dulu, kalian percantik, atau kalian juga bisa sebelum, kalau misalkan kalian budgetnya masih minim ya, kalian bisa juga dengan cara menjual gambar saja. Nah, itu sangat wajar dilakukan developer zaman sekarang. Jadi kalian udah ngurusin semua izin-izinnya, kalian bikin fasosnya, jadi kalian bikin daerahnya itu sangat bagus, kalian cuman perlu modal tanah, kalian kan udah punya tanahnya tuh. Nah, kalian tinggal perlu ngurus izin-izinnya sampai itu bisa jadi perumahan. Nah, kalian tinggal bikin jalan yang besar. Jalan yang besar, kemudian kalian paving, kalian bikin gerbangnya, kalian bikin konsepnya, kalian bikin desain home interiornya, kalian bikin kurang lebih perumahannya itu akan jadi kayak gimana. Nah, setelah itu kalian bisa langsung menjual itu ke customer kalian. Jadi itu sangat-sangat tergantung sama pilihan-pilihan kalian. Dan First Cost pun juga sudah menjalankan itu. Jadi kita sudah membangun suatu konsep di mana kita akan jual properti kita itu, jual perumahan kita secara konsep. Jadi kita nggak bangun duluan ya, karena emang developer zaman sekarang itu jarang banget orang yang bisa membangun duluan baru jual.
Biasanya orang itu cuman modal tanah, cuman modal gambar, cuman modal bagian depan, tampak depan, jalannya pecah-pecah semuanya, itu sudah bisa jualan. Itu sangat wajar dan sangat-sangat dilakukan semua orang. Even orang yang jual apartemen pun juga cuma jual gambar kan pada awalnya. Karena mereka sendiri juga nggak mampu untuk membuat keseluruhan apartemennya itu sampai jadi, baru mereka jualan. Jadi itu sangat wajar dilakukan, dan teman-teman mungkin bisa meniru konsep-konsep yang seperti ini supaya jualan kalian juga jauh lebih menarik, supaya penjualan kalian juga jauh lebih cepat gitu loh. Nah, kalau misalkan kalian nggak punya modal atau nggak punya budget yang budget yang besar, nah kalian bisa kok kerjasamakan dengan First Cost, ya kan? Karena First Cost itu sangat-sangat terbuka buat teman-teman yang punya tanah, yang bingung mau diapain, dan kita akan konsepkan, kita akan bantu jualkan dengan strategi First Cost sendiri. Nah, oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan kalian, dan thank you buat teman-teman yang sudah support aku. Thank you teman-teman yang sudah sering nonton video aku. Thank you for watching. Pastikan kalau kalian like video ini dan komen video ini, dan I'll see you in the next video. See ya guys.